Baik, kita segera mulai acara pada pagi hari ini. Dipersilakan yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi terlebih dahulu, ada di kolom chat. Dan yang belum mengganti backdrop bisa mengganti backdrop dulu ya. Pagi hari ini Bunia akan membawakan webinar ini bersama dengan Caca. Halo Caca. Halo Bu, halo teman-teman semua. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak. Hai Kak Caca. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak. Semua sehat Halo, ya? Alhamdulillah ya. Oke, Ca, kita akan mulai acara pada pagi hari ini, Caca. Baik Bu. Langsung saja kita, saya nih Bu yang pimpin mulai nih. Ya, ayo Ca. Oke, baik Bu. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Selamat Pagi Kak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Masih belum kompak, diulangin ya. Ingat kalau aku bilang bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman semua jawab luar biasa, baik, sehat, semangat, mantap. Gitu ya, yang lengkap ya semuanya. Aku ulang sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, baik, sehat, mantap. Oke, udah lebih kompak. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Syakira Marsya Tarifa dari kelas 8E. Dan hari ini aku dan Bunia akan nemenin teman-teman semuanya buat ikutin webinar tentang literasi finansial. Kalau dihitung-hitung ini SMP Negeri 4 Pakemin udah ngadain banyak banget webinar ya teman-teman. Ini kalau dihitung-hitung tuh kayak, waduh, udah banyak banget dan udah nggak terhitung lagi. Terus mesti banyak banget dong yang bertanya-tanya, kenapa sih SMP Negeri 4 Pakom? Kenapa sih sekolah kita terus-terusan bikin webinar terus? Pastinya adalah ya yang bertanya-tanya kayak gitu. Jadi teman-teman di webinar kali ini dan sebelum-sebelumnya kita itu diajarkan untuk bisa public speaking, lebih aktif buat bertanya, diajarkan untuk critical thinking, dan pastinya tambah ilmu juga gitu teman-teman. Iya, betul sekali, Ca. Dan juga kita belajar hal-hal yang baru ya, Ca ya. Benar banget, Bu. Apalagi kemarin kita udah dapet banyak banget motivasi dari narasumber-narasumber yang super keren, iya kan, Bu? Iya, betul banget. Dan kali ini nggak kalah keren ya, Ca. Beliau adalah pimpinan cabang BRI Sleman, Ca. Waduh, ini udah next level lagi ya, Bu. Ya udah benar-benar keren lagi ya, Bu ya. Ya, betul sekali. Mungkin kalau nggak masa pandemi, mungkin kita nggak bisa bertemu dengan beliau, Ca, karena beliau saking sibuknya ya, Ca ya. Tapi bagaimanapun juga kita tetap bersyukur di masa pandemi ini ya, Ca ya. Benar banget, Bu. Meluangkan waktu menemani kita untuk ngasih wawasan kita tentang pentingnya literasi finansial. Oke. Baik, Ca, kita buka dulu, Ca. Silahkan untuk dipimpin doa agar acara ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita mengawali acara kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup.
Alhamdulillah kita sudah berdoa semoga acara ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Selanjutnya, Ca, kita akan membacakan dulu. Oh, sebentar, Ca. Ada Bapak Kepala Sekolah yang akan memberikan pengantar, Ca. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Selamat pagi, Pak Ponidi. Ya, selamat pagi Bu Nia dan Mbak Caca. Terima kasih. Ya, baik kepada para partisipan webinar pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Dipersilahkan Pak Ponidi. Ya, terima kasih Bu Nia dan Mbak Caca. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini, pagi menjelang siang, dan ini istimewa sekali karena pembawa acaranya ada Mbak Caca yang sudah berkenan mengantarkan kita bersama-sama. Dan selanjutnya yang terhormat Bapak Yuanda Rahman, Pak Pimpinan BRI Cabang Sleman. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi dan terima kasih sekali Bapak sudah berkenan hadir membersamai anak-anak kami ini yang anak-anak luar biasa, anak-anak hebat. Tadi sudah disapa dengan Mbak Caca, ini juga siswa kami kelas 8E. Nah, di kesempatan kali ini untuk yang kesekian kalinya Pak, SMP Negeri 4 Pakem untuk mengadakan tatap maya bersama seluruh siswa-siswinya. Kali ini yang bertajuk literasi finansial. Nah, Bapak sebagai narasumbernya, mohon anak-anak kami dimotivasi dan juga pengenalan yang lebih mendalam tentang bagaimana literasi di dalam keuangan, memanage keuangan lah. Ini tentu pada pagi hari ini kita bersyukur sekali anak-anakku sekalian, luar biasa. Beliau Pak Yuanda Rahman berkenan hadir untuk berbagi cerita tentang literasi. Kemudian anak-anak sekalian, untuk memperdalamnya di sekolah sudah menyediakan laman melalui web sekolah ini di bagian tertentu sudah disiapkan untuk uji literasi finansial. Nah, nanti anak-anakku sekalian bisa, yang terutama yang kelas 7 ini yang belum banyak membuka-buka, ini sudah banyak, ada bank error, ada penjualan motor, ada berbagai hal. Nah, nanti ini setelah mempelajari atau bersama-sama mendapat pencerahan dari Pak Yuanda Rahman, nah nanti ini dikerjakan soal-soalnya. Jadi anak-anakku sekalian yang akan hidup di masa yang akan datang, tentu sekolahnya beda dengan masa-masa lalu. Sekarang bagaimanapun juga ya literasi itu adalah nomor satu. Nah, salah satu bagiannya adalah literasi keuangan. Saya tidak usah panjang lebar, intinya adalah matur nuwun sekali pada yang terhormat Bapak Pimpinan BRI Cabang Sleman, Pak Yuanda Rahman, dan anak-anakku mudah-mudahan mengikuti sampai tuntas, jangan sepotong-sepotong. Itu saja, banyak kata, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ponidi. Ya, memang betul sekali Caca ya. Penting banget ya literasi finansial ya Caca ya. Ya benar banget, Bu. Apalagi ini kita masih muda-muda nih, kita kan beratnya Siwi kan masih muda, masih remaja nih, masih boleh banget nih buat belajar tentang keuangan.
Iya, harus kalau menurut Bunia Caca, karena Bunia pernah baca sebuah artikel bahwa generasi milenial itu termasuk generasi yang paling boros, karena mereka itu kepengen selalu update gadget, sehingga disinyalir itu lebih boros. Terus mereka juga lebih suka memesan makanan via aplikasi online dan lain sebagainya. Itu juga ternyata salah satu faktor yang membuat mereka itu boros. Nah, kalian yang generasi Z ini diharapkan punya literasi finansial yang lebih baik, jadi bisa mengelola keuangan lebih baik lagi. Begitu, Caca? Kita langsung saja, Caca, dengan narasumber utama kita. Namun Caca bisa dibacakan dulu biografi Bapak Yuanda Rahman. Boleh sekali, Bu. Oke, teman-teman, saya bacakan dulu ya biografi pemimpin cabang BRI Sleman, Bapak Yuanda Rahman, SE. Beliau lahir tanggal 14 bulan 11 1978 di Lamongan, beragama Islam, kemudian alamat rumahnya ada di Jalan Bayangkara nomor 18 Triharjo Sleman. Terus di sini ada nomor HP-nya 081 3307 44 453. Terus ini ada emailnya teman-teman, rahmanyuwanda@gmail.com. Terus ini dia ada riwayat jabatannya. Tahun 2002 sampai 2006 beliau frontliner BRI Unit, kemudian 2006 sampai 2010 Mantri BRI Unit, kemudian 2010 sampai 2012 AO Divisi Agribisnis, kemudian 2012 sampai 2013 menjadi manajer pemasaran, pada 2013 hingga 2015 pemimpin cabang pembantu KCP, dan 2015 sampai sekarang menjadi pemimpin cabang. Wah, keren banget ya, Bu ya. Berarti pengalamannya udah luar biasa, tepat sekali menjadi narasumber kita ya, Mbak Caca ya? Iya, Bu, sangat-sangat tepat. Ya. Oke, saya ingin menginformasikan bahwa pagi hari ini kita juga ditemani oleh Ibu Husna. Beliau ini sering banget ke sekolah kita, Mbak Caca. Selalu melayani SMP Negeri 4 Pakem dengan pelayanan primanya. Halo Ibu Husna, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu Nia. Pak Ponidi, halo adik-adik, selamat siang semua. Ya. Selamat siang, Bu. Ya, Pak. Ibu Husna, katanya webinar ini kita nggak cuma mendengarkan penjelasan dari narasumber, tapi ada kuis dan door prize ya Ibu Husna? Iya Ibu, biar anak-anak tambah semangat untuk ngikutin webinar ini. Kita sediakan 10 door prize nanti untuk anak-anak. Wow, istimewa sekali. Terima kasih Ibu Husna ya. Sama Bu Nia. Oke, Mbak Caca, kita langsung persilahkan kepada narasumber kita. Baik, Bu, langsung saja, Bu. Ya. Baik, kepada Bapak Yuanda Rahman, dipersilahkan waktu dan tempat. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ponidi, Kepala Sekolah SMP 4 Pakem. Yang saya hormati Ibu Nia dan moderator adik Caca. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Bank BRI untuk berbagi pengalaman, sharing informasi terkait sama literasi keuangan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi yang sehat selalu. Kita semua, adik-adik semua, beserta dengan keluarga yang di rumah, mari kita bersama-sama terus memanjatkan doa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita dalam beraktivitas sehari-hari, apalagi saat bertemu dengan pihak lain itu harus menjaga prokes dengan baik agar kita semua terhindar dari wabah COVID yang tidak kita inginkan bersama. Teman-teman semua, saya sebelum memulai ini sebetulnya ingin bercakap-cakap dengan satu atau dua
adik-adik yang ada di SMP Pagem terkait apa yang diketahui selama ini tentang bank. Mungkin boleh saya tunjuk Ibu Nia atau Mbak Caca, salah satu adik-adik, boleh ya? Ya, silakan Pak. Oke, ini siapa ini? 7C04 Mas Andika. Iya, Halo Pak. Mas Andika, selamat siang. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, Iya. saya Andika Rifki Firmansyah dari kelas 7C, nomor absen 4. Baik. Iya, ini adik-adik Andika kelas 7, berarti baru lulus SD ya. Iya, Pak. Andika, yang diketahui selama ini terkait bank itu apa sih? Tempat penyimpangan uang. Apalagi? Sudah, Pak. Sudah Tahu itu, saya. baik. Terima kasih. Ya, oke. Jadi gini, Ibu Nia atau Mbak Caca mungkin bisa langsung share slide yang pertama. Oke, ini ada jawaban lagi dari siapa ini? Dari Akil ya, tempat pinjam uang ya, betul. Oke. Baik. Jadi siang ini kita akan mempelajari tentang literasi keuangan, bagaimana pihak yang punya kelebihan dana itu di negara kita melalui sebuah mekanisme atau tempat ya bisa membantu pihak yang kekurangan uang. Jadi pihak yang kelebihan uang dalam hal ini bisa membantu pihak yang kekurangan uang untuk bersama-sama memajukan ekonomi di Indonesia. Jadi itu intinya teman-teman. Next slide. Oke, jadi kita mulai ya dari pengertian bank. Kalau definisinya seperti itu teman-teman. Jadi badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Ya. Jadi badan usaha ada sebuah tempat yang diakui oleh pemerintah secara hukum dan itu tugasnya mengumpulkan uang dari masyarakat ya dan kemudian mengeluarkan uang itu lagi kepada masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi baik yang menyimpan uang maupun yang menerima uang. Jadi ada dua pihak. Jadi bank itu sebuah tempat perantara atau intermediasi dalam bahasa ekonominya seperti itu. Ada satu pihak yang kelebihan dana, ini bank di tengah-tengah, dan ada satu pihak lagi yang membutuhkan uang. Jadi di situ bank berperan untuk melakukan transaksi itu sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan regulasi atau aturan yang selama ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, next slide. Jadi jenis-jenis bank. Jadi bank itu ya adik-adik bisa menerima uang dan kemudian mewujudkannya dalam bentuk simpanan. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian bank juga memberikan pinjaman, artinya menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang membutuhkan, entah itu nanti untuk modal usaha, entah itu untuk konsumtif, atau untuk keperluan yang lainnya sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pihak bank dan yang pinjam uang. Selain itu, bank itu juga melakukan layanan jasa lainnya. Nah, bank di Indonesia ada banyak macamnya. Ya, kalau menurut fungsinya, itu yang pertama ada bank sentral tadi. Nah, di sini bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia bertugas untuk memantau atau mengendalikan atau membuat regulasi atau aturan secara umum yang itu berkaitan sama perekonomian kita secara luas. Nah, kemudian kalau dulu bank itu menginduk kepada Bank Indonesia, akan tetapi sekarang bank itu menginduk kepada otoritas jasa keuangan yang secara khusus mensupervisi atau mengawasi dan mengatur seluruh bank yang ada di Indonesia. Itu namanya Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat OJK. Dan kemudian yang kedua ada bank umum. Ya, jadi bank umum nanti dibagi lagi menjadi ada dua bagian. Seperti kita ketahui ada di Sleman ya, ada Bank BRI, ada Bank Mandiri, ada Bank BPD, ada Bank Syariah, itu termasuk bank umum.
Dan kemudian dilihat dari permodalannya lagi yang lebih kecil lagi, itu ada yang disebut sebagai bank perkreditan rakyat. Ya, di sini berdasarkan fungsinya. Kemudian kalau berdasarkan kepemilikannya itu ada bank pemerintah. Bank pemerintah itu dimiliki oleh sebagian besar pemerintah sahamnya. Ya, jadi misalkan Bank BRI sahamnya atau kalau dalam bahasa sederhananya modalnya. Ya, misalkan bank itu modalnya 1 juta rupiah, pemerintah nanam modal di Bank BRI misalkan 56%, berarti 560.000. Jadi misalkan bank itu modalnya 1 juta rupiah, pemerintah karena jatahnya dia punya saham di BRI itu 56%, maka pemerintah punya uang di Bank BRI dalam bentuk modal untuk digunakan usaha sebesar Rp560.000. Sisanya yang Rp440.000 itu punya banyak orang dan itu diperjualbelikan secara bebas di pasar saham. Itu contoh bank pemerintah. Kalau di Indonesia bank pemerintah itu ada 4, ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, dan ada BTN. Ada 4 bank itu. Nah, sekarang tambah satu lagi, Bank Syariah Indonesia yang kemarin kumpulan dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, sama BNI Syariah. Itu berkumpul menjadi satu, menjadi BUMN baru, namanya Bank Syariah Indonesia. Itu termasuk contoh bank pemerintah. Nah, kemudian ada bank campuran. Bank campuran itu sebagian modalnya dimiliki oleh perusahaan asing atau orang lain yang bukan warga negara Indonesia, ya, dan kemudian sebagian lagi dimiliki oleh warga negara Indonesia atau perusahaan-perusahaan di Indonesia. Itu campuran. Kemudian bank asing itu bank yang sepenuhnya modalnya dari pihak luar negeri dan hanya beroperasi di Indonesia. Kemudian ada bank swasta nasional, kepemilikannya itu murni swasta, kepemilikan orang Indonesia tapi pihak swasta dan dominasi sahamnya terutama di pihak swasta. Itu ya kalau berdasarkan kepemilikannya. Jadi ada fungsinya, ada berdasarkan kepemilikan. Kemudian yang selanjutnya, next slide. Nah ini ada bank konvensional, ada bank syariah. Jadi bank konvensional menjalankan kegiatan tata kelola usaha maupun operasional berdasarkan prinsip-prinsip secara umum, dan kemudian kalau bank syariah menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan agama Islam. Kedua bank ini mempunyai visi yang sama, yakni ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nanti akan kita bahas lagi di slide yang lebih lanjut. Jadi kalau misalkan di bank konvensional itu ketika orang nyimpan itu diberikan imbal jasa berupa bunga bank. Kalau bank syariah itu ada yang namanya bagi hasil. Nah itu yang biasa kita ketahui secara umum. Kemudian kalau operasional secara umumnya layanan terhadap masyarakat itu sama. Jadi teman-teman juga bisa menyimpan uang, menabung, merencanakan kegiatan untuk masa depan, planning atau rencana-rencana yang mau kita lakukan berapa tahun lagi, kita bisa berhubungan dengan bank konvensional boleh, dengan bank syariah juga boleh, sesuai dengan preferensi atau kita lebih suka sama yang mana. Next slide. Ya, jadi bank itu komoditas uangnya, komoditas utamanya atau yang dikelola itu adalah uang, ya, baik itu di bank konvensional maupun bank syariah, sama adik-adik. Jadi yang dikelola adalah uang, ya. Jadi bank itu harus bisa dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu bank harus hati-hati menerima uang dari masyarakat, mengelolanya dengan baik dan kemudian meminjamkannya kepada orang lain lagi dengan hati-hati. Karena kalau bank itu tidak hati-hati, misalkan minjamkan orang uang ke sembarang orang, terus kemudian uang itu nggak kembali dalam jumlah yang cukup besar, itu nanti bank akan kesulitan untuk membayarkan simpanan masyarakat. Orang yang nabung tadi mau narik tidak bisa, karena uangnya nyantol di orang yang pinjam, dan itu terjadi dalam jumlah yang besar sehingga mengganggu
mengganggu operasional sebuah bank sehingga bank itu bisa rugi. Ya, jadi bank itu wajib beroperasi dengan sangat hati-hati, makanya ketentuannya juga banyak, aturan-aturannya itu juga banyak, jadi tidak diperbolehkan sama sekali ada pelanggaran yang bersifat terkait sama uang dan itu bisa mengganggu operasional bank. Jadi maka regulasi yang dikeluarkan atau ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau OJK itu sangat-sangat ketat dan harus dilaksanakan oleh petugas bank dengan patuh sehingga itu bisa membuat bank itu lebih aman lagi untuk kedepannya. Ya, jadi kalau uang kita lihat zaman awal dulu mungkin orang belum mengenal uang, jadi adik-adik ya, itu orang itu barter ya. Mungkin adik-adik sudah ada yang belajar itu barter, misalkan saya punya beras dan kemudian misalkan Mas Andika punya ikan ya, pada saat itu saya butuh ikan dan pada saat itu juga Mas Andika butuh beras. Nah, kita tukar bisa ya. Akan tetapi kalau kemudian saya punya beras butuh ikan, lah Mas Andika punyanya ikan butuh sayur, enggak bisa ketemu ya Mas Andika ya. Enggak bisa. Saya butuhnya itu ikan. Nah, Mas Andika butuhnya sayur. Nah, kalau tukar sama saya, Mas Andika dapatnya beras. Ya, padahal Mas Andika butuhnya sayur. Nah, maka prinsip barter itu tidak selalu efisien bisa dilakukan karena nggak bisa ketemu. Atau mungkin ada yang ketiga yang terlibat, misalkan ini siapa, Mas Ihdan. Nah, Mas Ihdan punya sayur, butuh beras. Nah, bisa kita bertukar antara tiga orang itu. Tapi kalau salah satunya butuh produk yang lain, sudah tidak bisa lagi. Oleh karena itu awalnya terus kemudian disepakatilah saat itu alat tukarnya dengan kulit kerang. Kemudian berevolusi lagi menjadi kulit binatang. Dan kemudian sampai kemudian ditemukannya alat cetak yang bisa mencetak uang kertas. Nah, disitulah pertama kali diciptakan uang kertas oleh sebuah pemerintahan untuk menggantikan transaksi-transaksi antar orang yang membutuhkan barang satu dan yang lainnya sehingga bisa terjadi pertukaran barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya bisa ngasih berasnya ke Mas Andika meskipun Mas Andika butuhnya sayur enggak apa-apa, tapi Mas Andika ngasih uang ke saya, ya toh. Kemudian masih dilakukan sesuai dengan keinginan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman, uang itu pun nanti akan berevolusi, ya, berubah, gitu. Sekarang teman-teman kalau berangkat sekolah ya, kemarin masih belum pandemi, berangkat sekolah dikasih orang tua, ada yang dikasih orang tua uang saku enggak? Saya Pak. Ada Pak. Ya, ada yang dikasih uang saku. Nah, itu termasuk golongan dari uang kartal, teman-teman. Jadi ada uang kertas dan uang logam. Itu masuk uang kartal. Nah, ada satu lagi, ya. Ada satu lagi uang giral, ya. Uang giral. Jadi uang non fisik yang bisa menjadi alat pembayaran dari bank satu ke bank lainnya atau masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Misalkan ya, ini ada yang namanya, adik-adik pernah dengar istilah cek? Pernah. Lihat fisiknya cek? Kertas. Ya, ada yang pernah lihat fisiknya ya? Iya, nanti ya termasuk itu nanti. Dan uang giral ini pun sekarang sudah berevolusi lagi. Jadi awalnya dulu itu ada warkat. Warkat itu kertas seperti kertas. Itu bisa dibayarkan ke orang. Jadi saya beli misalkan 1 ton beras ke Mbak Caca. Ya, saya berikan tulisan itu.
dari kertas itu yang bentuknya seperti ya kita sebut cek itu nanti ada gambarnya bagus, ada tulisannya telah terima atau dibayarkan kepada sejumlah berapa, ya, itu saya tulis kepada itu bayarkan kepada Syakira sejumlah misalkan 1 ton beras itu misalkan 10 juta rupiah. Nah itu saya kasihkan ke Mbak Caca. Nanti sama Mbak Caca uang itu diuangkan ke cek itu, kertas itu bisa diuangkan di bank. Ya. Seiring dengan berjalannya waktu, sekarang ada uang fisik dan non fisik. Ya. Kalau kita lihat tadi itu ada uang kertas, ada uang logam, ada cek. Sekarang ada uang non fisik yang bisa dijadikan alat pembayaran. Nah, itu namanya e-money. Ya, e-money itu ada, kalau teman-teman tahu ada GoPay, ada mungkin Shopee Pay, ya. Kalau di platform-platform yang kita kenal sekarang, semuanya pada berlomba untuk membuat sistem atau mata uang yang itu bisa diterima secara sah, dalam arti mereka yang sepakat untuk menggunakan sama-sama platform tersebut, dan itu diakui di negara Indonesia sebagai e-money. Jadi seperti GoPay itu, jadi itu seperti rekening penampungan saja sebetulnya. Itu sebetulnya alat penampungan saja yang merupakan konversi sementara atau perubahan sementara dari uang yang sekarang adik-adik pegang di sakunya masing-masing. Misalkan ada yang pegang uang Rp5.000 itu kalau disetorkan di bank kemudian di top up-kan ya menjadi GoPay saldo Rp5.000 bisa dibelikan. Nah, selain itu sebetulnya bisa, kalau mau transfer juga bisa. Cuman sekarang trennya sudah berubah. Jadi simplifikasinya seperti itu, menjadi lebih sederhana lagi, menjadi lebih efisien lagi, sehingga banyak sekarang digunakan sebagai alat tukar atau alat untuk bertransaksi. Jadi kedepannya kalau semakin banyak uang yang masuk ke bank, dan kemudian yang ditransaksikan sebagian besar nanti akan berlangsung dalam bentuk non-tunai, atau orang sudah tidak lagi menggunakan uang kertas atau uang logam, nanti di Indonesia lama-lama uang kertas dan uang logam akan habis. Jadi nanti adik-adik akan menemui era di mana negara kita itu nanti sudah tidak ada lagi uang kertas sama uang logam. Jadi kalau sekarang sudah ada yang pegang uang kertas 1.000 atau 5.000 baru, boleh ya di figura, ya di figura, ditaruh di kamar. Nanti siapa tahu suatu saat itu sudah tidak beredar lagi, adik-adik bisa bercerita kepada anak cucunya nanti bahwa dulu di zaman ayah, di zaman mama dulu ada loh alat tukar yang kayak gini, bentuknya kayak kertas kayak gini, gitu. Jadi nanti akan berubah, ya akan berubah. Oke, Bu izin mematikan kamera. Oh ya silakan. Kalau ada yang memang jaringannya agak tapi nanti kalau aplikasi di live kan ya, kalau misalkan tanya atau apa. Nah, jadi nanti semakin banyak orang yang menggunakan bank untuk bertransaksi atau nyimpen, dan kemudian dia membeli sesuatu itu tidak lagi menarik uang dari bank, tapi menggunakan aplikasi, menggunakan internet banking, menggunakan e-money yang tadi GoPay dan lain sebagainya itu. Otomatis uang kertas yang sudah masuk ke bank tidak keluar lagi, digantikan sama itu, dan itu diterima bersama-sama, sepakat untuk diterima dan digunakan sebagai alat pembayaran. Artinya jumlah uang yang beredar secara fisik nanti semakin lama semakin habis. Gitu. Dan perekonomian nanti akan berjalan dengan lebih cepat lagi, lebih efisien. Karena Bank Indonesia itu ya adik-adik, bikin uang itu ya, kalau yang biasanya lebaran ya, lebaran biasanya bapak ibunya tukar uang baru di bank, nanti udah nggak ada lagi. Nanti mungkin ditransfer saja, nanti mungkin akan dimasukkan, ditransfer atau dibayarkan melalui e-money dan lain sebagainya. Itu yang akan terjadi. Nggak ada lagi itu menerima uang dalam bentuk tunai suatu saat seperti itu. Gaji juga seperti itu. Bapak Ibu guru, kalau dulu mungkin menerima gaji di amplop-amplopin itu mungkin tiap tanggal 1 atau tanggal 2, ya, dan kemudian sekarang
gajinya sudah masuk ke rekening bank. Dan sebetulnya kalau mau belanja, tinggal pakai kartu juga bisa, pakai aplikasi juga bisa. Ya, dan itu nanti saldonya di tabungannya akan berkurang sampai ada tambahan lagi, digunakan lagi seperti itu, teman-teman, adik-adik semua. Nah, next slide. Ya, kita masuk kepada produk bank. Ya, jadi bank itu secara umum, ya, adik-adik, bank itu secara umum itu melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat dalam hal yang pertama simpanan, yang kedua itu pinjaman, dan yang ketiga ada jasa bank lainnya. Ya, yang pertama ada simpanan, yang kedua pinjaman, dan jasa bank lainnya. Simpanan macam-macam. Simpanan macam-macam. Ada tabungan, ada giro, ada deposito. Ada yang pernah dengar deposito? Pernah. Belum pernah. Nah, tapi nggak tahu artinya. Iya, tapi nggak tahu artinya. Tahu nggak? Di Doraemon, Pak. Kalau ada yang tahu boleh. Deposito. Simpanan berjangka. Mungkin menabung dalam jangka panjang. Deposito berjangka. Simpanan berjangka. Tadi yang bilang simpanan berjangka siapa ya? Salah satu saja. Saya, Pak. Mana? Ayo. Saya ingin kelihatan ini. Yang mana yang bicara? Nggak bisa ya, Mas? Ya, Pak. Share screen ya? Bisa ya? Mana ini? Mas siapa? Mas Zadid. Mana? Iya, Pak. Siapa? Oh iya. Simpanan berjangka maksudnya gimana, Mas Zadid? Ada yang bisa bantu? Ayo, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Izin menjawab? Iya. Mas Panji, siapa ini yang izin menjawab? Saya Pak, Panji Nugroho. Simpanan jangka panjang. Mana-mana, ayo ya salah satu aja yang berani. Ayo, Mas siapa ini? Nah, Mas Panji, iya silakan. Uangnya disimpan dalam Jangka panjang. Mas Panji dulu ya, Mas Panji. Mas Panji gimana? Uangnya disimpan? Uangnya disimpan dalam bisa ditarik dalam waktu tertentu. Dan kalau belum waktunya mengambil tidak bisa diambil. Oke, ya intinya seperti itu. Benar Mas Panji. Mbak Usna ini boleh diberikan door prize berisi 100.000 untuk Mas Panji. Siap Bapak. Ye, Mas Panji kelas berapa ya? Iya. Kelas 7C. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi simpanan itu ada giro, ada tabungan, dan ada deposito. Semua bank sama. Nah, cuman Pak, apa itu Britama? Pak, apa itu Simple? Pak, apa itu Junio? Itu adalah nama-nama dari tabungan. Ya, kalau di Bank Mandiri mungkin ada Mandiri Fiesta misalkan, atau mungkin di BPD ada mungkin Simpeda, ya toh, kayak gitu. Nah, itu termasuk nama-nama dari tabungan. Jadi garis besarnya itu simpanan. Nah, itu di dalamnya ada giro, ada tabungan, ada deposito. Jadi kalau giro, teman-teman, giro itu tidak ada bukunya. Nah, nariknya pakai yang tadi, saya bilang tadi cek. Nah, ada cek, ada biljet giro. Itu sama-sama kertas. Ya, kalau cek itu didapatkan dari orang, kemudian disampaikan ke bank, itu nanti akan langsung dibayar. Tapi kalau biljet giro sama, bentuknya sama kayak cek tadi, itu namanya biljet giro, itu disampaikan ke bank nanti dibayar pada tanggal yang sudah ditulis di situ. Jadi misalkan sekarang tanggal 31 Juli ya, 31 Juli, saya dapat giro dari Mas Panji, nilainya 1 juta rupiah, tanggalnya tanggal 15 Agustus. Nah, itu baru bisa cair nanti di 15 Agustus. Itu namanya giro. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Rekeningnya itu. Nah, kalau yang biasa digunakan oleh kita semua, adik-adik semua, itu biasanya tabungan. Ada yang simple, simpanan pelajar, ada Junio, dan mungkin orang tuanya ya ada yang punya Britama, ada yang punya Simpedes. Itu semua adalah nama-nama dari tabungan. Ya.
Jadi produk bank ada 3, simpanan, pinjaman, dan jasa bank. Nah, simpanan dibagi lagi menjadi 3, ada giro, ada tabungan, ada deposito. Nah, kalau simpanan tadi yang tabungan yang namanya ada Britama, Simpedo, Simpel, Junior, dan lain-lain itu, di bank lain ada namanya juga macam-macam, itu boleh diambil sewaktu-waktu selama saldonya ada. Ya, misalkan Mas Jadid punya simpel ya, isinya mungkin 50.000, tapi Mas Jadid mau ngambil 70.000 ya enggak boleh, karena nggak cukup, kan gitu. Nah, kalau Mas Jadid punya uang simpel isinya 100.000, mengambil 70.000 boleh. Kapan Pak boleh ngambil? Sewaktu-waktu pas banknya buka bisa diambil. Nah, itu cara dulu, pakai buku, ya toh, kemudian datang ke kantor, narik. Nah, sekarang bisa pakai kartu ATM ya. Nanti teman-teman kalau sudah waktunya boleh punya tabungan yang itu berkartu, nanti teman-teman akan bisa mendapatkannya. Narik Sabtu juga boleh, narik Minggu juga boleh, mau jam 8 malam boleh, mau jam 1 dini hari juga boleh. Nariknya kapanpun bisa. Itu sifat dari tabungan. Nah, yang ketiga itu ada deposito. Deposito itu berjangka waktu. Jadi misalkan Mas Panji ya punya uang 1 juta rupiah, kemudian mau deposito di bank. Nah, biasanya suku bunganya, pengembaliannya atau jasanya itu biasanya semakin lama jangka waktu itu bunganya semakin besar. Meskipun tidak selalu demikian, tapi biasanya seperti itu. Jadi Mas Panji, Pak Yuanda, saya punya uang nih 1 juta, saya mau deposito. Oh iya Mas Panji, depositonya berapa lama? Oh saya mau 3 bulan Pak. Tapi bunganya dibayar tiap bulan Pak ya. Oh ya, diterima 1 juta, kemudian dicatatkan di sistem bahwa itu nanti cair 3 bulan kemudian. Cairnya kapan? Berarti Mas Panji? Kalau bukanya deposito sekarang, kalau 3 bulan. Ya, 3 bulan ke depannya, Pak. Iya, apa bulan apa berarti? Agustus, September, November, Oktober. Oktober. Oktober tanggal berapa? Oktober tanggal berapa? Ya, tanggal yang tertera di kartu. Oktober kan tidak ada tanggal 31. Oktober tanggalnya tanggal 30, maka cairnya nanti tanggal 30 Oktober. Tapi November. Iya, kalau 30 Oktobernya pas hari Sabtu atau Minggu, Pak, nggak bisa cair. Hari Seninnya. Hari Senin. Iya, hari Seninnya. Tapi misalkan kalau buka deposito tanggal 1 Agustus, jangka waktu 3 bulan, berarti September, Oktober, November, tanggal 1 November. Nanti bisa dicairkan. Ya, itu. Tapi bunganya tetap akan dimasukkan ke rekening tabungan teman-teman tiap bulan. Itu sifatnya ya. Jadi simpanan ada 3. Yang pertama giro, itu tidak ada bukunya, tapi bayarnya pakai atau transaksinya itu pakai cek atau biliet giro. Kalau cek itu langsung harus dibayar, kalau biliet giro itu ada tanggalnya, sesuai dengan tanggalnya itu. Kemudian ada tabungan. Tabungan itu macam-macam, bisa di store kapanpun, bisa diambil kapanpun selama saldonya mencukupi dan kantor kas buka. Ya, terus kemudian yang ketiga ada deposito. Deposito itu orang atau masyarakat nyimpen dan kemudian berjangka waktu tertentu, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, 12 bulan atau 24 bulan. Boleh. Jangka waktunya segitu panjangnya. Jadi adik-adik kalau mau buka nanti suatu saat buka deposito ya harus memperkirakan kira-kira uang yang saya taruh di bank ini kira-kira mau saya pakai kapan lagi ya. Nah misalkan oh kira-kira setahun lagi saya mau pakai, waduh ya kalau itu saya nggak buka deposito 1 tahun, saya buka deposito 6 bulan saja, nanti kalau sudah nanti saya perpanjang lagi 3 bulan, jadi nanti ketika dibutuhkan bisa dicairkan. Itu simpanan yang secara umum dipasarkan oleh bank. Kemudian terkait sama simpanan, ada yang mau tanya misalkan? Boleh? Atau mungkin pada sesi ini kita cut Bu Nia ya? Boleh ya? Kita cut mungkin biar nggak terlalu jauh ke belakang. Kalau sudah ada yang mau tanya,
Mungkin kita buka sekarang, nanti kita lanjutkan ke sesi 2, pinjaman dan jasa bank lainnya. Ya. Ayo. Ada yang mau tanya? Permisi, saya mau tanya. Silakan, ini dengan adik siapa? Nama saya Faras Akmarafif, biasa dipanggil Faras dari kelas 7B. Mas Faras dari 7B, ya Mas Faras. Silakan Mas Faras. Saya mau tanya, jenis-jenis bank swasta itu apa aja? Sudah, Ya. terima kasih. Jenis bank swasta. Oke, jadi bank swasta itu, Mas Faras ya, yang kepemilikannya di dalamnya tidak ada kepemilikan dari pemerintah. Jadi murni swasta. Pemiliknya siapa saja Pak? Ya bisa perusahaan, bisa Mas Faras nanti kalau sudah dewasa mau beli sahamnya bank, boleh ikut memiliki bank itu, berarti itu murni. Jadi masyarakat Indonesia ya, yang warga negara Indonesia yang bisa membeli saham ya, misalkan sekarang kita sebut aja bank swasta, misalkan bank BCA ya, tahu kan bank BCA ya, misalkan Tahu. di pasar modal atau platform yang memperjualbelikan saham, misalkan Mas Faras membeli saham, jadi setor sejumlah uang dan kemudian nanti mendapatkan bukti kepemilikan berupa saham. Biasanya sekarang dalam bentuk notifikasi lewat email. Fisiknya sekarang sudah nggak ada lagi, tapi bisa dicetak kalau mau bisa. Kalau dulu mungkin pakai lembaran-lembaran, sekarang sudah nggak pakai lagi karena paperless. Mas Faras misalkan punya uang 500 juta rupiah mau beli saham Bank BCA. Ya, Mas Faras ikut memiliki Bank BCA. Nanti ketika Bank BCA itu akhir tahun itu perhitungan dapat untung, nanti ada pembagian yang namanya dividen. Dividen itu keuntungan yang sudah disisihkan dari perusahaan untuk memberikan hasil atau jasa buat para pemilik bank. Ya, itu bisa lewat saham, bisa lewat juga langsung setoran modal. Setoran modal itu nanti dimasukkan ke dalam akta pendirian atau akta perubahan sebuah perusahaan. Jadi ada di dalam perusahaan itu ada catatan yang itu disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan di situ juga memuat nama-nama orang yang memiliki perusahaan tersebut. Nah, itu orangnya sepenuhnya orang swasta. Orang swasta itu ya kita semua warga negara Indonesia, bukan pemerintah. Gitu. Kalau contohnya banknya ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada mungkin di sini Bank BCA ya. Ada mungkin kalau di sini bank apa ya? Panin, Mbak. Bank Panin itu ya, Bank Panin masuk bank swasta. Ya. Ada lagi mungkin enggak banyak. Danamon ya. masuk enggak, Pak? Danamon, ya Danamon itu saya kurang tahu ya. Kalau Danamon sepertinya itu dimiliki oleh sebagian besar Temasek ya, itu holding company dari Singapura, itu masuk bank campuran. Ya, bank campuran. Kalau bank asing ada Bank Jago. Bukan, itu Indonesia, itu bank swasta. Bank swasta, Bank Jago itu bank swasta nasional. Jadi kalau bank yang luar negeri HSBC, ada UOB, ada Citibank, itu bank asing, ya, bank asing. Kalau Bank Jago, bank swasta nasional. Itu ya contohnya ya, Mas Faras ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, satu pertanyaan lagi, atau mungkin terkait sama simpanan. Saya Pak. Oh iya, Saya siapa? Pak. Mbak saya Pak. Mbak Maria, silakan Maria. Selamat pagi untuk Bapak. Selamat pagi. Saya mau bertanya tentang uang elektronik. Untuk uang kertas kan ada yang namanya inflasi jika terlalu banyak pencetakannya. Nah, jika untuk uang elektronik apakah juga ada inflasi dan itu bagaimana? Ya, oke. Nah ini bagus ini pertanyaannya Mbak Maria. Jadi kondisi kenaikan harga barang secara umum ya
itu namanya inflasi. Jadi kalau misalkan stok, ya kalau kenaikan harga barang secara umum, kalau stok atau barang yang beredar di Indonesia itu antara yang minta sama yang menyediakan itu lebih banyak jumlahnya yang minta, maka akan terjadi kenaikan barang secara umum. Nah, kalau jumlah uang yang beredar itu harus dikontrol, jumlah uang ya, uang kertas yang selama ini kita anukan, itu harus dikontrol oleh bank sentral. Nah, jumlahnya nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, maka nanti nilai mata uang itu sendiri akan turun karena jumlah barangnya nggak sebanyak yang ditransaksikan, nggak sebanyak jumlah uang yang beredar di Indonesia. Jadi kalau Bank Indonesia terus nyetak tanpa menarik yang lama, itu yang beredar di masyarakat akan semakin banyak. Sehingga nilai uangnya akan terasa turun. Ya, dari dulu misalkan biasanya saya pegang 10.000 cukup karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Saya sekarang pegang uang 20.000. Nah, dulu beras sekilo 10.000 karena lebih banyak yang pegang uang dan mekanisme pasar akan berjalan, maka beras yang tadi 1 kilo 10.000 menjadi 20.000. Terjadilah kenaikan harga barang secara umum karena jumlah yang uang beredar terlalu banyak. Maka si Bank Indonesia itu punya alat yang namanya suku bunga acuan. Suku bunga acuan. Berarti kalau Bank Indonesia itu mau narik uang agar beredar tidak terlalu banyak, maka dia akan meningkatkan suku bunga acuan. Maka itu biasanya diikuti oleh bank-bank. Jadi bank-bank juga menaikkan suku bunga simpanan tadi. Ya, ada giro, deposito, ada tabungan. Kemudian karena masyarakat melihat bahwa ini, mendingan ini dimasukkan bank deh daripada dipakai usaha karena di bank bunganya tinggi, lebih menguntungkan. Maka terjadilah penarikan uang kartal atau uang kertas secara umum secara nasional, sehingga itu akan mengatur atau menjaga nilai tukar rupiah agar bisa tetap stabil. Nah, kalau jumlah uang yang beredarnya diinginkan semakin banyak, ya tinggal turunkan suku bunga acuan sehingga orang lebih banyak melakukan transaksi keuangan atau melakukan kegiatan investasi daripada menyimpan di sebuah bank. Nah, kalau Pak terkait sama e-money itu sebetulnya adalah pengganti. Jadi yang saya bilang tadi adalah rekening penampungan. Jadi sebetulnya jumlahnya sama saja dengan uang yang beredar saat ini. Jadi nanti kalau misalkan semua uang kertas sama uang logam nanti semuanya masuk bank, tidak ada sama sekali, digantikan sama semua e-money kan nilainya sama. Jadi masuk ke bank 1 juta, diwujudkan dalam bentuk e-money 1 juta. Tapi uang itu tidak lagi beredar, jumlahnya sama. Jadi tidak ada double antara ini tabungan, misalkan Mbak siapa tadi? Yang tanya tadi Mbak siapa? Mbak Maria. Mbak Maria punya uang 1 juta sekarang ya, terus kemudian nabung di simpel 1 juta. Kemudian 1 jutanya itu dibelikan e-money atau di top up-kan menjadi e-money 1 juta rupiah. Harusnya di tabungan Mbak Maria habiskan. Kan sudah berganti, maka tidak ada double di situ. Jadi tidak bisa, Mbak Maria cuma punya uang 1 juta rupiah, kemudian setor ke Simple atau ke store ke Junio, kemudian dari Junio tadi di top up-kan GoPay 1 juta, tapi tabungannya masih ada 1 juta. Tidak bisa seperti itu. Pasti kalau di top up-kan 800.000, ya sisa 200. Kalau di top up-kan 300.000, ya sisa 700.000. Seperti itu, jadi jumlahnya akan selalu berdampingan. Tidak akan terjadi e-money nanti lebih banyak daripada jumlah uang yang dikehendaki oleh Bank Indonesia beredar di negara kita. Mungkin seperti itu ya, Mbak Maria ya. Oke, boleh kita lanjutkan. Mbak Caca, share screen-nya untuk yang lanjutan tadi, untuk terkait sama pinjaman. Ya, baik Pak. Waktu kita tinggal 15 menit ya, ini agak kebut dikit. Terkait sama pinjaman, jadi atas dana yang kemudian dikumpulkan oleh bank dari masyarakat banyak ya, dalam bentuk giro, dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito, itu ada orang-orang yang membutuhkan dana itu untuk mengembangkan usaha. Ya, misalkan
Mas Malik, Mas Malik 7B absen 19. Mas Malik misalkan seorang pengusaha pedagang mobil. Nah, Mas Malik punya showroom mobil. Mobilnya misalkan di showroomnya ada 20 mobil lah. Ya toh? Satu mobil kira-kira harganya 100 juta. Jadi dagangannya Mas Malik itu total 2 miliar. Kan satu mobil 100 juta. Kalau 20 mobil kan 2 miliar. Nah, misalkan ini kayaknya 2 bulan lagi ini mau lebaran kayaknya banyak orang yang bakal beli mobil. Wah, stok saya ini 20 mobil kayaknya kurang ini. Saya harus nambah lagi ini. Saya butuh kira-kira nambah lagi 10 mobil. Maka saya butuh uang 1 miliar. Nah, pergilah Mas Malik ke bank. Pak Bang, saya butuh uang 1 miliar nih. Saya mau pinjam, bisa nggak? Pinjam. Akhirnya terus dicek sama orang bank, kemudian dilihat ada jaminannya. Jaminannya Mas Malik punya showroomnya itu, nilainya katakanlah showroom dan bangunan dan tanah di bawahnya itu nilainya katakanlah 3 miliar, dijaminkanlah ke bank. Kemudian bank memberikan pinjaman 1 miliar. Disertai dengan perjanjian, Mas Malik, ini dikembalikannya kapan? Cara membayarnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, Mas Malik hitung. Kira-kira nanti dengan keuntungan saya menjual mobil nanti, itu saya akan mendapatkan keuntungan sekian. Itu cukuplah untuk membiayai atau membayar atau nyicil ke bank. Sehingga kedepannya hutang saya lunas, mobil saya tidak 20 lagi. Mungkin mobil saya menjadi 24 atau 25. Karena dibantu dengan dana di bank itu. Jadi kemudian atas bunga yang dibayar oleh Mas Malik tadi, dari cicilannya tadi, itu juga kita bayarkan atau dibayarkan oleh bank untuk ngasih bunga atau imbal jasa kepada nasabah-nasabah yang nabung. Seperti itu. Nah, di situ bank mengambil selisih untuk keuntungan bank. Itu ya. Kira-kira kalau kayak gitu, Mas Malik, paham nggak? Paham, Pak. Ya, jadi kalau kemudian pinjam di bank, hasilnya cuma segini, terus bunganya segitu, nggak kuat, ya nanti malah nggak bisa bayar. Jadi peminjam sendiri pun masyarakat kalau mau pinjam juga harus hati-hati. Jadi ngukur, kira-kira saya 1 bulan itu mampu nyicil berapa, sehingga saya bisa berhitung, kira-kira saya amannya itu pinjam bank itu berapa. Nggak boleh pinjam di atas kemampuan batas menyicil. Itu. Jadi misalkan Mas Fayaku, saya sebagai seorang pengusaha, pedagang sembako, saya kuatnya bayar ke bank kira-kira kalau dari keuntungan saya per bulan 5 juta deh. Kalau 5 juta per bulan, berarti kira-kira kalau saya pinjam setahun aja, ya mungkin kalau saya pinjam 50 juta, saya kuat nyicil. Tapi kalau Mas Fayaku memaksakan, saya pinjaman aja deh, 200 juta. Nah, padahal kemampuannya sebulan cuma 5 juta. Dikalikan 1 tahun, nggak cukup. Akhirnya nggak bisa bayar. Nah, itu tidak dikehendaki bersama. Jadi, orang yang pinjam di bank itu harus hati-hati dalam pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar tiap bulan itu berapa. Nah, itu terkait sama pinjaman. Dan yang kemudian ada 3, ada jasa bank lainnya. Bank itu bisa digunakan sebagai tempat investasi juga. Jadi, misalkan sekarang siapa ini? 7A22 Mas siapa? Muhammad siapa ini? 7A22 kelihatan. Nah, misal mudah Mbak Caca ada. Misalkan Mbak Caca kepengin kira-kira nanti 10 tahun lagi Mbak Caca ingin membuka sebuah butik untuk fashion misalkan. Nah, di planning mulai sekarang. Saya mau niat nabung 10 tahun dan saya niatkan untuk tidak saya ambil dan kemudian akan saya kumpulkan kira-kira 10 tahun lagi nanti akan saya ambil. Nah, itu termasuk rencana bukan hanya menabung biasa, tapi investasi nanti 10 tahun lagi ketika saya sudah berumur, Mbak Caca sudah berumur misalkan 23 atau 24, saya akan membuka sebuah butik dengan desain saya sendiri, misalkan seperti itu. Ya, jasa bank lainnya juga ada tempat penyimpanan barang berharga yang namanya safe deposit box itu ada di bank. Kemudian terkait layanan keuangan lainnya, transfer, ya, baik sesama bank maupun ke bank lain, ya. Terus kemudian ada
apa namanya, untuk pengamanan transaksi berdagang itu namanya letter of credit, ada namanya macam-macam jasa bank lainnya itu. Jadi intinya itu teman-teman, dan kemudian kita masuk kepada slide selanjutnya. Next. Nah, ini slide terakhir ya. Jadi bank itu saat ini sebagaimana saya jelaskan tadi fungsinya awal seperti itu. Jadi ada yang nyimpen uang ke bank, ada yang butuh uang ke bank, dan disitulah terjadi transaksi yang saling memberikan keuntungan baik untuk orang yang nyimpen maupun orang yang pinjam. Ya, bank itu sudah mengalami transisi yang sedemikian luar biasa. Jadi kalau saya boleh tanya, misalkan ada yang pernah masuk ke bank? Pernah. Saya, Pak. Saya pernah. Gimana nih, Mbak Fatma? Mbak Fatma 7A, absen 25. Oh, Mas Fatma. Mohon maaf ya. Mas ya. Siapa namanya? Fatma. Coba di-unmute mic-nya. Iya. Oh iya. Mas Fatma pernah masuk ke bank? Pernah. Pernah. Apa yang dilihat di bank? Mulai dari pintu masuk. Penjaga kasir gitu. Nah, satu-satu, Mas Fatma. Nah, masuk pintu ketemu siapa? Satpam. Satpam. Kemudian Mas Fatma saat itu ngantar siapa? Ngantar ibu kah? Atau ngantar bapak? Ibu. Ibu sama ibu ya. Terus habis itu, habis masuk, ketemu sama Satpam, terus selanjutnya melakukan apa? Kegiatan apa? Mengambil nomor antrian. Mengambil nomor antrian. Terus kemudian Mas Fatma sama Ibu antri ya? Iya. Iya, antri saat itu ngambil. Terus kemudian setelah itu dipanggil antriannya ya? Iya. Terus gimana lanjutannya? Ibu ngapain? Nggak usah disebutkan ngambil uang berapa, nggak usah. Kalau ngambil uang itu aja ya. Ngambil uang, habis ngantri terus gimana Mas Fatma? Apa yang dilakukan Ibu saat itu yang Mas Fatma lihat? Nyerahin KTP sama buku bank. Oke, KTP sama buku tabungan. Terus kegiatan selanjutnya? Tanda tangan gitu. Tanda tangan di slip ya, kertas ya. Terus kemudian Mas Fatma memperhatikan terus? Habis itu setelah tanda tangan? Enggak. Oh, habis itu dipegang oleh kasir dan kemudian divalidasi. Nggak tahu saat itu Ibu setor, nabung atau ngambil kan gitu. Ya, divalidasi dan kemudian transaksi selesai. Ya. Jadi gini Mas Fatma, ini ya Mbak Usna. Iya. Iya, Siap, Pak. Iya. Karena Mas Fatma sudah menceritakan pengalamannya, dikasih door prize ya, berisi 100.000 ya. Oh ya, siap Pak. Mas Fatma. Oke. Jadi gini teman-teman. Bank itu mengalami evolusi yang luar biasa, jadi dari dulu sampai sekarang sampai nanti ke depan. Jadi apa yang dilihat Mas Fatma tadi, ya, apa yang dilihat Mas Fatma lagi tadi, mungkin dalam waktu saya tidak bisa memperkirakan. Intinya nanti eranya teman-teman itu nanti, eranya adik-adik semuanya akan mengalami di mana sudah tidak ada lagi bank secara fisik, tidak ada lagi bank secara fisik. Jadi nanti tidak ada. Iya, jadi nanti tidak ada. Misalkan Mas Andika ke bank, kemudian ketemu satpam, tidak ada lagi. Ketemu kasir, nggak ada lagi. Ketemu customer service, nggak ada lagi. Ya, jadi saat ini Pak Yuanda kerja di tempat yang iya. Jadi kami sedang mengalami masa transisi. Jadi bukan hanya Bank BRI, semua bank, karena perkembangan teknologi yang luar biasa. Ya, jadi nanti uang akan semakin banyak di negara kita yang beredar atau dilakukan secara non tunai. Jadi kalau sudah kegiatan itu dilakukan secara non tunai, ya nanti kasir mau ngitung apa? Nggak ada yang dihitung. Uang kertasnya sudah tidak ada, uang logam sudah tidak ada. Terus kemudian buka rekening. Kalau dulu pakai ngisi, sekarang juga masih pakai ngisi form ya, nulis-nulis dan tanda tangan. Dan sekarang sudah mulai ada produk bank yang buka rekening itu tanpa harus datang ke bank. Padahal teman-teman yang di sampingnya kasir tadi ada yang namanya customer service.
Ya, customer service itu bertugas untuk melayani teman-teman semua. Mau buka rekening baru, mau tutup rekening, ya, itu semua dilayani oleh customer service. Tetapi kalau teknologi sudah berubah menjadi lebih maju lagi dan kemudian pembukaan rekening bisa dilakukan secara pakai gadget ini dari rumah, ya. Terus customer service-nya ngerjain apa? Terus ngerjain apa-apa. Kalau tidak ada lagi orang yang datang ke bank untuk bertransaksi di kasir maupun di customer service, untuk apa Pak Satpam membukakan pintu di pintu? Tidak ada lagi nanti seperti itu. Karena nanti semuanya akan digital, serba digital, dan nanti adik-adik semua yang akan menjalankan itu. Jadi nanti kalau misalkan adik sekarang membayangkan kerja di bank itu ya, nanti berkantor, berangkat pagi, pulang sore, kemudian menghitung uang, kemudian menjalankan sistem. Nanti nggak ada lagi seperti itu. Bisa jadi adik Andika jadi bank RI kira-kira mungkin berapa ya? 10 atau 15 tahun lagi, tapi kerjanya di rumah. Karena semuanya bisa dikontrol dari komputer. Mungkin seperti itu. Jadi tidak ada lagi bekerja di kantor karena semuanya bisa dilakukan dari rumah. Sekarang transaksi apapun bisa. Ya, kemudian sudah dulu tidak ada e-money, sekarang sudah mulai ada e-money. Ya. Terus kemudian Pak, kalau pinjam tadi kan ada produk bank, ada simpanan, ada pinjaman, ada jasa bank lainnya. Kalau orang pinjam gimana? Pinjam pun sekarang sudah ada yang melayani dengan basis digital. Jadi mengajukan aplikasi lewat aplikasi yang di-download di Play Store misalkan, kalau Bank BRI punya namanya Ceria, itu download di situ, kemudian input KTP, verifikasi data, nomor HP, nomor yang keluarga yang tidak serumah dan sebagainya, tanpa harus ke bank, nanti uangnya akan ditransfer ke rekening. Itu sudah bisa. Apalagi nanti ke depannya, kalau Indonesia itu datanya sudah bagus semua, ya, data kita sudah tertata rapi di pemerintahan negara Republik Indonesia, dan itu bisa digunakan untuk dasar bank itu mengolah data, ya, mengolah data dan kemudian memberikan skor-skor tertentu atas orang-orang yang bertransaksi di bank dan kemudian memutuskan nilai pinjaman tertentu. Itu bisa dilakukan ke depannya. Ya, jadi bank akan menjadi sebuah lembaga intermediasi yang yang tanpa fisik lagi. Ke depannya akan seperti itu adik-adik. Dan nanti adik-adik yang akan mengalami era itu. Di mana semuanya berjalan dengan lebih cepat, lebih efisien, mau ngapa-ngapain dari rumah bisa, mau ngapa-ngapain dari HP bisa, ya, tidak perlu harus ke kantor bank. Jadi seperti itu. Tapi fungsi bank tetap sama, yaitu menjadi lembaga intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana sama pihak yang kelebihan dana, sehingga semuanya akan mendapatkan manfaat yang sama. Sedikit mengenai Bank BRI, jadi Bank BRI itu kepemilikannya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah ya adik-adik. Sebagian besar pemerintah. Ya, berarti kalau tadi yang awal tadi golongannya termasuk bank apa? Pemerintah. Mbak Luna, tadi ada yang namanya Luna tadi muncul awal. Saya Pak. Iya, Mbak Luna, termasuk Bank BRI, termasuk bank apa, Mbak? Bank kepemilikan, berdasarkan kepemilikan. Nah, bank apa? Termasuk bank pemerintah. Baik. Iya. Mbak Usna diberikan Mbak Luna door prize berisi Rp100.000. Ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang bisa jawab? Ada bank pemerintah 3 lagi selain Bank BRI? Saya Pak. Saya Pak. Andika. 7C Pak. Tafira Pak. Andika Pak. Andika. Yang ngetik dulu aja. Yang ngecat dulu. Jadi Pak. Ngetik dulu. Ngetik aja ya. Pak. Keluar. Ya Mas Andik. Wah, bentar. Ini sudah. Aku dulu itu Pak. Ada yang paling atas tadi. Sudah, semuanya sudah tidak usah ngetik. Ini mau siapa ini? 7B22. Oh, izin ke toilet bukan. Bentar. 7E19.
7E19. Muhammad siapa ini? Ayo. Muhammad Ciro, Pak. Oke, mana Mas Muhammad Ciro? Mana? Ini, Pak. Oh ya, siap. Oke. Mas, bank pemerintah selain Bank BRI apa saja? BNI, BNI, Mandiri, ya, BTN. ya oke. Mbak Usna, Mas Muhammad Ciro. Ya. Ciro, Pak. Oh, Muhammad Ciro diberikan door prize berisi Rp100.000. Ya. Alhamdulillah, makasih, Pak. Iya, jadi gini teman-teman, adik-adik semua, bank pemerintah itu prinsip kerjanya mencari keuntungan untuk menguatkan anggaran penerimaan belanja negara. Jadi APBN, disingkat APBN. Jadi kalau Bank BRI itu menghimpun simpanan dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman, Bank BRI mendapatkan keuntungan di situ. Bank BRI mengambil selisih antara bunga yang dibayar dan bunga yang dibayarkan itu dalam 1 tahun sekali dalam bentuk laba. Dan laba itu untuk bayar gaji pegawai, untuk menguatkan modal Bank BRI, dan sebagian lagi disetorkan kepada pemerintah untuk menguatkan APBN. Jadi nanti kalau sudah menguatkan APBN, masuk ke APBN nasional, itu nanti dipergunakan uangnya untuk membangun negara kita, memperbaiki fasilitas umum, membayar pengeluaran rutin negara, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Sehingga Bank BRI maupun Bank Mandiri, BNI maupun BTN, itu mempunyai visi yang sama untuk meningkatkan perekonomian negara kita ini. Jadi apa yang diperoleh hasil kerja setahun itu digunakan untuk memperkuat APBN negara Republik Indonesia. Nah, itu bedanya bank pemerintah sama bank swasta atau bank asing. Pak, kalau bank yang ada di sekitar kita ada juga yang kepemilikannya oleh pemerintah provinsi dan juga kepemilikan oleh pemerintah kabupaten, itu juga sama. Itu nanti untuk memperkuat APBD, digunakan juga untuk membangun Kabupaten Sleman yang kita cintai bersama. Jadi itu ya adik-adik ya. Ibu Nia, Pak Punidi, mohon izin, mungkin seperti itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini kita buka sesi tanya jawab, mungkin 3-5 pertanyaan, mungkin seperti itu Bu Nia. Terima kasih. Wah, menarik sekali Pak yang disampaikan ini, sampai banyak sekali yang raise hand ingin bertanya Pak. Kita mulai ya Pak sesi tanya jawabnya. Iya. Ya. Silakan Ibu. Dari Muhammad Rizky. Saya spotlight dulu. Muhammad Rizky. Sebentar. Rizky. Ya, silahkan Rizky untuk bertanya. Pagi Pak. Pak, saya ingin bertanya Pak tentang uang elektronik. Kan kata Bapak suatu saat uang kertas akan digantikan oleh e-money kan Pak. Lalu bagaimana dengan pekerjaan bank di masa depan yang biasanya menyimpan uang kertas? Mic-nya Pak. Ini dulu Pak. Oke, sudah gitu Mas Rizky? Iya. Iya. Pertanyaannya bagus banget. Kayaknya ini kandidat Mbak Usna, kandidat dapat door prize 100.000. Ya Pak. Bagus sekali. Jadi ini, jadi Mas Muhammad Rizky, uang itu nanti tidak hanya akan digantikan oleh e-money, tapi rekening simpanan di bank juga akan tetap ada. Ya, rekening simpanan ada untuk transaksi-transaksi dalam jumlah besar. Saat ini e-money masih belum memungkinkan melakukan itu. Tapi nanti saya nggak tahu kalau misalkan 5, 10, 15 tahun lagi, apakah e-money itu bisa melakukan transaksi sampai bermiliar-miliar? Itu sangat-sangat mungkin. Ya, nanti pegawai bank yang segitu banyaknya, yang sekarang mungkin kayak Bank BRI sendiri pegawainya banyak, nanti akan semakin lama tenaga yang khusus melakukan layanan terkait sama nasabah yang datang ke kantor, itu jabatan itu tidak akan ada lagi. Nah, semuanya akan bergeser sekarang mulai ke Mas Aksan Fadil. Ya, nggak apa-apa, itu namanya hobi, nyanyi bagus sih suaranya. Ya, jadi bank itu nanti akan berubah
fungsi menjadi sebuah bank digital. Nah, bank digital itu tidak banyak pegawainya. Pegawainya tidak banyak. Oleh karena sedikit saja, Pak, terus terkait sama pegawai yang sekarang gimana? Nah, kami sekarang sudah mempersiapkan diri. Mungkin juga dilakukan oleh bank-bank lain. Kami mengupayakan digitalisasi secara bertahap dan menggeser pegawai-pegawai yang awalnya itu bertugas untuk melayani, sekarang digeser kepada posisi bank tapi marketing, bertujuan untuk memasarkan produk kepada masyarakat. Tidak lagi melayani di kantor. Jadi dulu kalau mungkin dengan size bank sebesar ini, tellernya di depan itu, yang kasirnya itu harus 8 orang. Tapi sekarang sudah berkurang 5 orang. Mungkin 3 tahun lagi sudah tersisa cuma 2 orang. Mungkin 10 tahun lagi sudah tidak butuh lagi kasir. Nah, pihak atau orang-orang atau pegawai bank yang tidak bisa menyesuaikan diri terhadap seleksi ini nanti akan tersingkirkan. Itu. Jadi harus cari pekerjaan yang lain. Itu. Ya. Jadi nanti bank kedepannya tidak akan seperti yang adik-adik lihat sekarang. Adik-adik nanti akan mengalami bahwa nanti bank itu akan berubah menjadi digital dan bahkan mungkin nanti ada bank-bank yang akan tumbuh tapi tidak punya kantor. Gitu. Itu namanya bank digital. Dan mereka memang tidak memerlukan kantor karena tidak punya banyak pegawai. Bahkan mungkin nanti pegawai-pegawainya bekerja dari rumah. Misalkan Mas Muhammad Rizky menjadi pegawai Bank BRI digital masa depan. Mungkin Mas Rizky nata kerjakan pekerjaannya dari rumah saja, bisa. Tidak perlu harus ke kantor. Mas Rizky cukup memaintain sistem, melihat data, melihat pertumbuhan data, membuat program-program baru sehingga nasabah itu dari aplikasinya dapat notifikasi, dapat peringatan-peringatan terkait sama fasilitas-fasilitas simpanan di bank dan lain sebagainya. Itu bisa tata kerjakan semua dari rumah. Dan Mas Rizky, wah digaji untuk itu. Nah, kayak sekarang anak-anak sekarang kan adik-adik kan mungkin ada yang ditanya, cita-citanya apa? Pak, saya mau jadi YouTuber. Oh, kenapa YouTuber? Pak, YouTuber kalau subscribernya banyak, sambil main game aja dapat uang banyak. Nah, kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Kerja dari rumah rasanya sangat-sangat menyenangkan. Saya dapat uang. Misalkan suatu saat Mas Rizky kerja di Bank BRI, yang saat itu sudah berubah menjadi sebuah yang fully digital. Seperti itu. Jadi, ini masa transisi dan para pegawai sedang mempersiapkan diri untuk yang terbaik. Kami harus merubah diri kami lagi menjadi bagian dari perusahaan yang masih dipakai sampai sekarang, gitu. Dan kedepannya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi era digital. Ya, risikonya tetap bertahan atau berhenti, seperti itu, Mas Rizky. Ya, oke, pertanyaan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Mas Rizky. Dapat risi 100.000 ya. Pertanyaan bagus soalnya ini. Ya, menarik sekali ya Pak. Berarti di era digital nanti ada pekerjaan yang punah, namun ada pekerjaan baru gitu ya Pak ya? Betul Ibu, betul sekali Ibu Nia. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang diprediksikan dalam beberapa tahun yang akan datang menjadi punah, tapi basic pekerjaannya atau institusinya itu nanti akan tetap ada. Akan tetapi dijalankan oleh lebih sedikit lagi sumber daya manusia untuk mengoperasikannya, tidak butuh pegawai sebanyak ini. Seperti itu. Ya. Penting sekali anak-anak untuk mempersiapkan dari sekarang ya Pak. Karena nanti perbankan pun butuh programmer, IT support, scientist gitu ya Pak ya. Betul, betul. Jadi adik-adik sekarang yang memang punya passion atau semangat dalam bidang IT, silahkan belajar sedetail mungkin, silakan belajar sebaik mungkin, sehingga ketika nanti dibutuhkan masanya, adik-adik yang harus memimpin atau membuat inovasi teknologi yang terbaik saat itu untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Oke. Gitu. Baik Pak, ada pertanyaan lagi dari kelas 9C. Ada Bagas. Mas Bagas, ya. Silakan Mas Bagas. Silakan Mas Bagas. Oh ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon izin bertanya Pak, kalau misalnya, kalau boleh tahu ya, berapa nilai harga saham BRI itu berapa ya Pak? Nah, kira-kira itu nilainya bakal naik turun atau tidak, dan apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi kalau nilai saham itu turun itu apa aja ya Pak ya? Terima kasih. Iya, wah ini kalau nilai saham yang terakhir saya harus lihat dulu ini.
Berapa 3.000 atau 4.000 sekian? Ya, gini aja, peristiwa gini. Jadi sekitar 3.400 atau 4.000 sekian. Ini Mas Bagas ya. Saham itu bergerak atas mekanisme pasar. Jadi berapa banyak permintaan, berapa banyak yang menyediakan. Kalau orang yang minta itu lebih banyak, misalkan orang yang ingin punya saham BRI itu lebih banyak daripada yang ingin menjual secara umum, itu akan meningkatkan nilai dari saham tersebut. Ya, karena di situ berlaku sistem mekanisme pembelian dan penjualan. Nah, bagaimana saham itu nanti bisa naik atau turun tergantung dari persepsi investor. Jadi kalau misalkan Mas Bagas punya saham BRI, itu Mas Bagas digolongkan sebagai investor, orang yang menanamkan saham di situ. Kalau Mas Bagas memprediksikan secara umum ya, orang-orang seperti Mas Bagas memprediksikan secara umum, nanti 6 bulan lagi kinerjanya BRI ini akan bagus ini. Akan bagus ini 6 bulan lagi dengan kondisi pandemi seperti ini, BRI bisa melakukan penataan banyak sekali nasabah-nasabah pinjaman sehingga direlaksasi dan kemudian nasabahnya bisa terbantu, misalkan ini kayaknya ke 6 bulan ke depan ini bisa lebih baik daripada bank-bank lain. Oh, oleh karena itu sekarang waktunya saya untuk membeli saham lebih banyak lagi. Carilah. Nah, karena demand-nya itu lebih banyak daripada supply-nya, maka bisa naik. Tapi kalau misalkan prediksi Mas Bagas terhadap sebuah institusi atau perusahaan, nilainya itu nanti 6 bulan lagi kinerjanya ini akan buruk ini kayaknya. Nah, nanti kayaknya kalau buruk nanti sahamnya akan turun nilainya. Tak jual aja sekarang. Nah, begitu banyak orang yang jual, tetapi tidak banyak yang menghendaki untuk beli, turunlah nilai saham. Nah, itu mekanisme itu sudah diatur dalam sistem di negara kita melalui pasar modal. Jadi ada gerakannya krek itu supply and demand sudah terinput secara otomatis di sistem tersebut sehingga kita tahu. Tergantung sekarang preferensi kita atau anggapan kita kepada kinerja perusahaan yang kita miliki sahamnya itu. Ini kira-kira ke depannya naik atau turun. Kalau ini nanti kinerjanya bagus, nanti hasilnya banyak, wah sekarang saya harus beli. Gitu. Nah, persepsi secara umum itu nanti akan mempengaruhi nilai saham. Seperti itu. Itu Mas Bagas ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, bagus Mas Bagas. Door prize berisi 100.000 untuk Mas Bagas. Oke. Baik. Ada lagi? Masih banyak sekali yang ingin bertanya. Bagaimana Pak? Apakah masih ada kesempatan? Jadi gini, tadi ada Ibu Nia ya, ada nomor HP saya. Itu juga nomor WA saya. Jadi nanti mungkin di akhir sesi boleh di-share lagi sama Mbak Caca yang biodata saya. Nanti teman-teman semua boleh save nomor HP saya. Kalau mau tanya via WA ya, via WA boleh atau mau email juga boleh, silakan. Tapi saya lebih sering membuka WA daripada email. Insya Allah akan saya balas kalau ada pertanyaan. Mungkin kita buka lagi untuk satu sesi pertanyaan lagi, Bu Nia. Oh, baik, Pak. Oh iya, Pak. Apakah Bapak ada Instagram, sosial media begitu, Pak? Nanti bisa di-follow. Iya, ada. Nanti Facebook juga namanya juga Yuanda Rahman. Instagramnya juga Yuanda Rahman. Sama nanti diketik itu aja. Ada bergambar orang bermain gitar. Nah, karena itu hobi saya, ya itulah saya. Ya, silakan kalau mau di-add di situ. Kalau mau tanya, adik-adik lewat WA atau email ya, jangan di sosmed ya. Itu kalau tanya mengenai bank silahkan kapanpun karena itu kewajiban saya untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik biar kita sama-sama paham. Ya, silakan saja. Anytime, telepon juga boleh. Silakan saja. Ya. Biasa sekali. Kita satu penanya lagi ya Pak ya. Ya Bu Nianggi, satu pertanyaan lagi silakan. Ya, dari kelas 8. Kelas 8. Ya, ya Bu. Ada Velalita. Adik Velalita. Iya, Velalita Balkis. Halo Pak. Iya, Mana ini? Saya nggak bisa melihat wajahnya. Sebentar ini. Lari terus ya mau saya spotlight. Velalita Balkis. Ya. Silakan Vela. Pak, saya ingin bertanya kalau e-money
itu bisa menyebabkan inflasi nggak ya? Nah, ini pertanyaannya bersama dengan tadi. Jadi e-money itu adalah rekening bayangan, rekening penampungan, sama dengan rekening tabungan. Akan tetapi e-money tidak bisa berperan persis seperti tabungan karena di situ juga sampai saat ini seperti imbal jasa juga tidak ada, ya. Saat ini juga belum bisa dimasukkan sistem RTGS atau transfer antar bank yang dalam jumlah yang besar. Jadi seperti yang saya simulasikan sama adik siapa tadi, adik Faras kalau nggak salah. Itu tadi. Jadi ketika misalkan Mbak Velalita itu punya tabungan 1 juta rupiah, itu Mbak Vela kepingin mentop up e-money-nya, ya misalkan GoPay, mentop up 200.000, itu tabungannya Mbak Velalita kan sisa 800.000. Jadi secara total masih 1 juta. Kalau nanti jumlah yang beredar itu bisa misalkan lebih banyak daripada yang sesungguhnya, itu bisa terjadi inflasi. Akan tetapi selama ini orang kalau top up e-money kan selalu dari rekening tabungan atau cash. Dia bayar kemana, kemudian di top up. Itu masuk ke dalam sistem. Jadi kalau sudah masuk sistem, masuk ke dalam e-money, jadi tabungan misalkan 1 juta rupiah, di top up-kan 400.000 rupiah, tabungan Mbak Vela 600 sisanya, 400-nya di e-money, jadi totalnya tetap 1 juta, jadi tidak ada masalah. Jadi itu hanya seperti rekening penampungan yang bisa ditransaksikan, e-money seperti itu. Itu Mbak Velalita, ya. Berisi Mbak Usna dikasihkan Mbak Vela 100.000 rupiah. Mungkin Bu Nia satu lagi Bu. Karena tadi Mbak Vela tadi kan Bu. Oh, saya mau. Saya mau, Bu. Saya mau. Benar ya. Nanti kalau tidak bertanya di sini bisa WA Bapak ya untuk lebih lanjut lagi ya. Karena memang waktunya tidak cukup. Ya, ini ada Rehan Alif dari kelas 8D. Silahkan Rehan. Terakhir ya, Rehan Alif. Oke. Iya, Mas Rehan. Bukan saya, Bu. Oh, bukan itu. Saya, Bu. Kelas Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Saya, Bu. Ya, Bu. Atau Bapak silahkan Pak salah satu. Oke, Mas. Saya, Bu. Saya, Pak. Random aja, Pak. Andika Rifki sudah ya? Tidak. Belum ya? Sudah, Mas Andika. Bertanya saja, Pak. Iya, Mas Andika, monggo. Silakan Mas Andika mau tanya apa? Oh iya, Pak. Kalau misalnya uang elektronik sudah menggantikan uang kertas itu dampak positif dan negatifnya apa aja ya, Pak? Oke. Jadi ini, Mas Andika, bagus sekali pertanyaannya. Jadi ininya kalau sudah berganti menjadi uang elektronik ataupun rekening simpanan di dalam bank ataupun jumlah rupiah di dalam bank, itu lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Ya. Jadi ekonomi akan berjalan lebih cepat lagi karena orang sudah tidak lagi membutuhkan jumlah-jumlah tertentu. Misalkan Mas Andika mau beli pisang di pasar, ya kan? Pisang di pasar harganya 16.000 satu tandan misalkan, satu sisir 16.000. Mas Andika bawa uang 20.000, itu masih pedagangnya harus nyarikan kembalian 2.000-an atau 4.000, ya kan? Nah itu kembaliannya kalau ada yang cuma 5.000, bingung-bingung dia lagi ngasihkan nyari pengembalian. Tapi kalau pakai e-money, ya, jadi Mas Andika tetap datang ke pasar, ya mungkin pedagang pisangnya di pasar yang selama ini kita tahu itu pakai mungkin meja perdagangan dagang biasa, mungkin itu sudah berubah tetap seperti itu, di depannya ada barcode untuk scan e-money. Nah, itu mungkin di scan pakai itu, nilai yang dikeluarkan Mas Andika cukup 16.000 rupiah, nggak pakai susuk lagi, nggak pakai pengembalian lagi, pisangnya sudah bisa dibawa. Jadi perdagangan akan berjalan lebih efektif lagi. Kalau negatifnya ya mungkin karena faktor teknologi ya, jadi sistem pengamanan itu harus tetap diperkuat. Jadi nanti adik-adik semua nanti yang harus
pinter-pinter berinovasi, belajar mengenai IT, sehingga memberikan sumbangsi yang baik untuk negara kita untuk pengamanan cyber. Jadi semuanya harus diamankan, ya, kita semua bersatu padu, adik-adik semua yang pinter-pinter ini untuk mengamankan negara kita dari orang-orang yang usil, yang ingin ganggu data, yang ingin merusak data, itu kedepannya sangat-sangat penting. Mungkin seperti itu, Mas Andika. Oke, ya, terima kasih Pak. Ibu, Bu Nia, mungkin cukup seperti itu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dalam Zoom atau webinar di kesempatan yang lain. Saya kembalikan waktu kepada Bu Nia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita akan membuka webinar berikutnya deh Pak, karena ini banyak sekali yang pengen bertanya. Ya, semoga nanti Bapak ada waktu di lain kesempatan. Insya Allah ada Bu. Ya, gitu. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Ya. Terima kasih, Bu. Adik-adikku semua. Terima kasih, Pak. Ya, halo Caca. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Halo Bu. Ini jangan live dulu ya. Semuanya jangan live dulu ya. Kita belum menutup webinar pada siang hari ini. Masih ada pengumuman dari Ibu Husna, siapa saja yang mendapatkan door prize. Halo Ibu Husna. Halo, iya Bu Nia. Ya, jadi siapa saja nih Bu yang dapat door prize-nya Bu? Nah, ini sementara tadi yang di catatan saya ya Bu, ada Mas Panji tadi ya, Mas Panji 7C, kemudian Mbak Faras 7B, Mbak Maria 7B, Mas Fatma 7A, Mbak Luna 7A, kemudian Mas Muhammad Jiro 7E, Mas Rizky Aditya 7A, Mbak Velalita Balkis 8D. Nah, yang terakhir tadi Mas, saya kurang jelas Bu, di tempat saya suaranya putus-putus. Saya, Bu. Tadi yang terakhir saya. Andika 7C? Iya, terakhir itu Bu. Andika ya? Ya. Oh, Andika. Andika Rizky 7C. Ya, 7C. Nah, pas baru 9 Ibu. Yang satu untuk Mbak Syakira Marsha, Bu, selaku moderator pagi hari ini. Gimana, Bu? Oke, boleh Bu. Mbak Caca ya? Ya. Izin ya Pak Fikir, masih ada satu door prize ini untuk Mbak Caca, moderatornya. Kelas berapa Ibu? Mbak Caca? 8E. 8D. Oh, 8E. Ya. Oke, sudah 10 door prize masing-masing 100.000 nanti berupa kartu Brizi ya. Jadi uang elektronik juga dari BRI. Iya, baik Ibu Husna, nanti akan didistribusikan kepada wali kelas dan akan diinfokan lebih lanjut ya bagaimana pengambilannya ya Ibu. Ya. Ya. Oke, Ibu. Insya Allah minggu depan nanti. Oke, terima kasih sekali Ibu Husna dan Bapak Yuanda yang sudah terdistribusikan untuk kami. Semoga nanti kita bisa agendakan webinar selanjutnya ya Ibu Husna ya. Ya, siap Bunia. Siap. Ya. Bapak Mas juga ya. Iya, betul Ibu. Dan untuk siswa SMP Negeri 4 Pakem yang kelas 7 yang belum punya tabungan nanti bisa difasilitasi juga ya Bu Husna ya untuk membuka tabungan. Sudah on proses Bunia. Iya. Ya. Sudah on proses. Sudah. Berarti semuanya sudah didaftarkan tabungan junior ya. Iya. Oke, terima kasih sekali Bu Husna. Oke Mbak Caca, kita sampai di akhir webinar. Gimana menurut Mbak Caca ini webinar siang hari ini? Menyenangkan banget sih Bu Nia, karena jujur sekali saya juga belajar banyak banget hal baru, terutama tentang dunia perbankan ya Bu ya. Keren banget sih.
Dan lihat antusias juga dari teman-teman, sepertinya semuanya pada semangat banget. Dan kelihatannya sampai sekarang masih semangat loh Bu, padahal sudah di penghujung acara ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, semoga nanti ada webinar selanjutnya dan lebih banyak lagi wawasan yang bisa kita peroleh ya. Siapa tahu nanti ada yang berminat juga untuk berkarir di perbankan ya Mbak Caca ya. Iya Bu. Seperti tadi yang disampaikan Bapak Yuanda bahwa nanti akan ada peluang-peluang baru untuk terutama di bidang IT untuk masuk di dunia perbankan. Oke Mbak Caca, kita sudah ada di penghujung acara. Kita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Yuanda, kepada Ibu Husna dari cabang BRI Sleman. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Karyawan, serta siswa SMP Negeri 4 Pakem yang sudah berpartisipasi pada webinar di siang hari ini. Nanti minggu depan masih akan lanjut ada webinar-webinar yang lainnya ya Mbak Caca ya. Ya benar banget Bu. Pokoknya ini kita terus mengeksplor ilmu gitu Bu. Iya betul sekali. Selain kita belajar, kita juga ingin mengapresiasi kalian semua gitu ya siswa untuk berani berbicara, dan kita juga memberikan applause untuk kalian begitu ya. Oke Mbak Caca, kita akan menutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Caca. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri webinar pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih semuanya. Mbak Caca, terima kasih ya sudah menemani Bunia. Next, nanti Mbak Caca juga akan jadi moderator lagi ya, dan teman-teman yang lainnya juga semoga ada waktu atau berkenan untuk menemani Bunia sebagai host dan nanti jadi moderatornya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa setelah ini yang Muslim untuk segera melaksanakan sholat duhur dan nanti makan siang serta istirahat. Dicek-cek apakah ada tugas dari guru mapel, nah nanti untuk segera disubmit biar tidak ketinggalan tugasnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat semuanya ya. Titip salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Bye.